Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi di perjalanan kita untuk memahami lebih dalam dunia kecerdasan buatan. Pada video kali ini, kita akan membahas teknologi yang menjadi dasar dari generatif AI yang kita kenal sekarang, seperti GPT, Generative Pre-trained Transformer. Sobat akan memahami bagaimana model-model ini bekerja dalam menghasilkan konten baru, serta mengenal beberapa konsep teknis yang mendasari semua ini. Jadi, ayo kita mulai. Sobat, mungkin Sobat sudah mendengar tentang generatif AI yang akan menghasilkan teks, gambar, atau bahkan musik. Namun, apa sebenarnya yang membuat AI ini mampu menciptakan konten baru? Apa yang menjadi dasar dari kemampuan ini? Pada video kali ini, kita akan membahas teknologi di balik generatif AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan menghasilkan sesuatu yang baru. Salah satu teknologi utama di balik ini adalah model seperti GPT. Dan kita juga akan membahas teknik-teknik lain seperti deep learning dan neural network. Yuk kita pelajari bersama-sama. Generatif AI yang dapat membuat teks seperti yang kita temui pada ChatGPT menggunakan model generatif yang disebut GPT, Generative Pre-trained Transformer. Jadi, apa itu GPT? Secara sederhana, GPT adalah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang telah dilatih menggunakan sejumlah besar teks di internet. GPT bekerja dengan cara mempelajari pola-pola bahasa yang ada di dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Model ini kemudian mampu menghasilkan teks yang koheren dan relevan dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Misalnya, jika Sobat meminta GPT untuk menulis artikel tentang sejarah kecerdasan buatan, maka GPT akan menghasilkan teks yang terstruktur dengan informasi yang relevan. Namun, GPT tidak hanya mampu menulis teks. Model ini juga bisa melakukan tugas-tugas lain seperti menjawab pertanyaan, mengoreksi teks, atau bahkan membuat cerita atau narasi kreatif berdasarkan permintaan Sobat. Itu semua dimungkinkan berkat teknologi yang mendasarinya. Sekarang, kita akan masuk ke dalam teknologi yang mendasari GPT dan model generatif lainnya, yaitu deep learning dan neural networks. Deep learning adalah
cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan neural network yang lebih dalam dan lebih kompleks. Dalam deep learning, kita menggunakan lapisan-lapisan jaringan untuk mengolah data yang lebih rumit, seperti gambar, teks, atau suara. Setiap lapisan ini dapat mengenali pola tertentu dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang data yang ada. 2. Neural networks. Neural networks adalah sistem yang terinspirasi oleh otak manusia. Sama seperti otak yang memiliki neuron untuk menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi. Neural networks bekerja dengan cara yang mirip. Mereka terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung. Dalam konteks GPT, jaringan ini memungkinkan model untuk memproses dan memahami teks dengan cara yang sangat canggih. Dengan menggunakan teknik ini, GPT dapat belajar pola bahasa yang sangat kompleks, yang kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan teks yang tampak alami dan manusiawi. Sekarang, sobat pasti bertanya-tanya, bagaimana GPT bisa menghasilkan teks yang begitu cerdas dan relevan? Rahasianya terletak pada cara GPT dilatih dan bagaimana ia memproses data. Saat dilatih, GPT diberi akses ke miliaran kata dan kalimat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan situs web. Dari data ini, model ini belajar untuk mengidentifikasi pola dalam bahasa. Misalnya, GPT belajar bahwa setelah kata halo, seringkali ada kata apa kabar atau sobat. Pola-pola semacam inilah yang membantu GPT dalam menghasilkan teks yang sesuai dengan konteks dan instruksi. Ketika sobat memberikan prompt atau perintah, GPT akan menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memprediksi kata-kata yang akan datang dan menghasilkan teks yang diinginkan. Tentu saja, model ini tidak hanya menyalin apa yang ada dalam data pelatihan, tetapi ia menggenerasi teks baru dengan mengikuti pola yang telah dipelajari. Sobat, kita juga tidak bisa lepas dari pembahasan tentang peran data dalam pembelajaran AI. Data adalah bahan bakar utama untuk model-model generatif seperti GPT. Tanpa data yang cukup, model ini tidak bisa belajar dengan baik. Sebagai contoh, GPT dilatih dengan sejumlah besar teks dari berbagai sumber yang kaya akan informasi. Data inilah yang memungkinkan model untuk mengenali konteks,
dan menghasilkan teks yang bermanfaat dan relevan. Semakin besar dan beragam data yang digunakan untuk melatih model, semakin baik kualitas hasil yang dapat dihasilkan. Jadi sobat, pada video kali ini kita telah belajar tentang teknologi di balik generatif AI, khususnya GPT. Kita juga telah memahami konsep dasar deep learning dan neural network yang memungkinkan AI untuk memproses data dan menghasilkan konten baru yang relevan. Teknologi ini memungkinkan AI untuk menciptakan teks, gambar, dan bahkan video yang terasa alami dan kreatif. Dengan pemahaman ini, sobat sekarang bisa lebih memahami bagaimana AI bekerja di balik layar untuk menciptakan konten yang berguna dan inovatif. Jangan khawatir, perjalanan kita masih jauh dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sobat pembelajar, jangan berhenti di sini. Teruslah menggali dunia AI karena masih banyak hal yang menarik yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Pastikan sobat tetap mengikuti kursus ini dan jangan ragu untuk bertanya atau mengeksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.